Jauh sebelum nama Madiun terukir dalam peta modern, di lembah yang subur ini, denyut kehidupan telah berdetak selama ribuan tahun. Tanah ini diberkati, dialiri oleh urat nadi kehidupan, sungai Madiun yang megah, Bengawan Solo yang legendaris, serta puluhan sungai kecil yang menjadi saksi bisu lahirnya sebuah peradaban. Dari kedalaman gua-gua di perbukitan Pacitan yang dijuluki para ahli sebagai ibu kota prasejarah, terdengar bisikan dari masa lalu. Fosil dan artefak purba bercerita tentang manusia dan hewan raksasa yang pernah berkuasa. Penemuan Pithecanthropus erectus yang menggemparkan dunia di Trinil oleh Eugene Dubois, serta fosil-fosil di Sampung dan Gandong, membuktikan bahwa wilayah ini adalah salah satu rahim peradaban tertua di Nusantara. Lapisan sejarah terus menumpuk, dari zaman Mataram kuno hingga era Mataram Islam, meninggalkan jejak-jejak keagungan yang tak lekang oleh waktu. Roda waktu berputar, dan pada abad ke-8, tanah Madiun berada di bawah bayang-bayang kekuasaan kerajaan Mataram kuno. Dua dinasti besar, Shailendra dan Sanjaya, silih berganti memegang tampuk kekuasaan dari pusatnya di sekitar Yogyakarta. Namun istana tak pernah sunyi dari intrik dan konflik politik yang membara. Demi keamanan, tahta kerajaan terpaksa berpindah-pindah, hingga akhirnya pada abad ke-10, sebuah keputusan besar diambil. Pusat kerajaan dipindahkan ke timur, dan lahirlah sebuah nama baru yang perkasa, Kerajaan Medang. Di bawah Panji dinasti Isyana, Kerajaan Medang mencapai puncak kejayaannya. Rajanya yang terakhir, Sri Maharaja Teguh Darmawangsa, adalah seorang pemimpin yang visioner dan berani. Namun, di perbatasan barat kerajaannya, sebuah ancaman mulai tumbuh. Kerajaan Wurawari, sebuah kerajaan bawahan yang berpusat di Luaram, yang kini di sekitar Cepu, mulai menunjukkan ambisinya. Hubungan antara Medang dan Wurawari yang semula harmonis, mulai retak. Wurawari secara diam-diam menjalin persekutuan berbahaya dengan kerajaan Sriwijaya, raksasa maritim dari Sumatera. Tujuan mereka satu, merebut Selat Malaka, jalur perdagangan terkaya di dunia. Prabu Darmawangsa tidak tinggal diam. Merasa kedaulatannya terancam, ia mengirim armada perang besar untuk menaklukkan Malaka pada tahun 990 Masehi. Perseteruan sengit pun tak terhindarkan. Dalam drama ini, Madiun menjelma menjadi panggung strategis. Sungai Madiun yang tenang berubah menjadi jalur militer yang sibuk dengan perahu-perahu perang hilir mudik. Sebuah desa kecil bernama Winanga, yang kini Winongo, diangkat menjadi pelabuhan penting, tempat para prajurit dan logistik diberangkatkan. Namun, Prabu Darmawangsa bukan hanya seorang panglima perang. Ia adalah seorang negarawan. Di tengah gejorat militer, ia sempat mengukir kebijaksanaannya pada prasasti Sendang Kamal. Di sana, ia menetapkan undang-undang tentang tata air pertanian, memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Ia juga mengajarkan falsafah Tridharma Bakti, kesetiaan mutlak kepada Tuhan, siwa, negara, dan masyarakat. Dari ibu kotanya yang megah bernama Watan, yang kemungkinan di sekitar Maospati atau Ponorogo, ia memimpin sebuah kerajaan yang makmur, namun berada di tubir jurang. Malam itu seharusnya menjadi malam yang penuh sukacita. Di Istana Watan, sebuah pesta pernikahan akbar sedang digelar. Putri tercinta Prabu Darmawangsa dipersunting oleh seorang pangeran gagah dari Bali, bernama Airlangga. Musik gamelan mengalun merdu, tawa dan sorak-sorai memenuhi udara. Namun, di tengah gemerlap pesta, malapetaka datang tanpa diundang. Di bawah gelapnya malam, pasukan Wurawari yang penuh dendam menyerbu kota. Mereka datang laksana banjir bandang, membakar, menjarah, dan membunuh tanpa ampun. Pesta pora berubah menjadi jerit pilu. Malam yang seharusnya menjadi saksi penyatuan dua keluarga bangsawan, justru menjadi saksi sebuah pertumpahan darah yang mengerikan. Peristiwa ini kelak tercatat dalam sejarah sebagai pralaya, hari kiamat bagi kerajaan Medang. Prabu Darmawangsa Teguh, sang raja bijaksana, gugur mempertahankan istananya. Kerajaan besar itu runtuh dalam satu malam. Di tengah kobaran api dan kekacauan, Airlangga, sang mempelai pria, berhasil meloloskan diri.
Ditemani oleh penasihat setianya, Empu Narotama, ia lari ke hutan-hutan di Wonogiri, hidup dalam persembunyian selama 3 tahun. Dendam dan sumpahnya untuk membangun kembali kehormatan Wangsa Isyana membara di dalam dadanya. Dari puing-puing kehancuran, seorang pahlawan lahir. Airlangga mulai mengumpulkan pengikut setia dan membangun kembali kekuatan. Pada tahun 1009 Masehi, ia naik tahta dan memulai misinya. Satu persatu, raja-raja kecil yang memberontak ia taklukkan. Raja Wengkar, Ponorogo, yang licik ia tundukkan. Hingga akhirnya, pada tahun 1032, tibalah saat pembalasan. Pasukan Airlangga menyerbu kerajaan Wurawari. Kali ini, takdir berpihak padanya. Raja pengkhianat itu ditumpas dan keadilan pun ditegakkan. Dari Pasuruan hingga Madiun, seluruh wilayah kembali bersatu di bawah panjinya. Airlangga kemudian membangun istana baru yang megah di Sidoarjo dan menamakan kerajaannya Kahuripan, yang berarti kehidupan. Dari tragedi Pralaya yang memilukan, lahirlah sebuah kerajaan baru yang lebih kuat, dan tanah Madiun yang pernah menjadi saksi bisu kejayaan, pengkhianatan dan kehancuran, kini menjadi bagian dari sebuah fajar baru dalam sejarah Nusantara. Jauh sebelum nama Madiun menggema, di tanah ini berdiri sebuah kadipaten perkasa bernama Purabaya. Nama Madiun sendiri terbungkus dalam selubung misteri dan legenda. Ada yang berbisik bahwa nama itu lahir dari kisah Ki Empu Umyang, seorang empu sakti yang bersemedi di Sendang Panguripan. Saat ia menempa keris pusaka, ia diganggu oleh Medi, hantu yang ayun-ayun, berayunan di pepohonan. Murka, sang empu menamai kerisnya Tundung Mediun, pengusir hantu yang berayun. Kisah lain menyebut nama itu berasal dari kata bedi, sendang, dan ayun-ayunan, perang tanding, merujuk pada sebuah pertempuran legendaris di tepi Sendang. Bahkan hingga kini, lidah orang-orang di lereng gunung masih menyebut tanah ini Mbediun, sebuah gema dari masa lalu yang tak terlupakan. Zaman berganti, roda sejarah berputar dari era Hindu-Buddha ke era Islam. Di bawah panji Kesultanan Demak, seorang ulama karismatik bernama Kiai Ageng Reksogati diutus untuk menyebarkan syiar Islam di wilayah ini. Dari pesantren di desa Sogaten, beliau tidak hanya menjadi guru, tetapi juga pemimpin yang dihormati, peletak batu pertama cikal bakal Kabupaten Madiun. Panggung sejarah kemudian menjadi milik Pangeran Timur pada tanggal 18 Juli 1568, bersamaan dengan penobatan Sultan Hadiwijoyo di Pajang. Pangeran Timur dilantik menjadi adipati pertama di Purabaya. Ia bukanlah orang sembarangan. Sebagai adik ipar atau putra bungsu Sultan Trenggono, ia begitu dihormati hingga selalu duduk di Madya Ayun, di barisan tengah terdepan, sejajar dengan Sultan Hadiwijoyo saat pertemuan agung. Kehormatan inilah yang kelak menumbuhkan benih-benih kebanggaan dan kemandirian. Pada tahun 1575, pusat pemerintahan dipindahkan ke desa Wonorejo, sekarang Kuncen, sebuah lokasi strategis yang diapit oleh 2 sungai. Namun, langit politik Jawa tak pernah lama cerah. Pada tahun 1586, Kesultanan Pajang runtuh oleh badai konflik internal dan serangan dari kekuatan baru yang sedang bangkit, Mataram, di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Di saat kadipaten lain tunduk, Pangeran Timur, yang juga dikenal sebagai Panembahan Rama, menegakkan kepalanya. Ia menyatakan Purabaya sebagai kadipaten merdeka, menolak bertekuk lutut di hadapan Mataram. Genderang perang pun ditabuh. Panembahan Senopati mengirim ekspedisi militer untuk menaklukkan Brangwetan, wilayah timur. Namun tembok Purabaya terbukti terlalu kokoh untuk ditembus. Berkali-kali, pasukan Mataram yang perkasa dipukul mundur, pulang dengan luka dan malu. Di balik kemenangan gemilang itu, ada seorang sosok yang namanya menggetarkan medan laga, Raden Ayu Retno Jumilah, sang Srikandi dari Purabaya. Dialah panglima perang yang memimpin prajurit gabungan dari berbagai kadipaten, seorang singa betina yang menjaga martabat negerinya.
Setelah 2 kali gagal, Panembahan Senopati sadar, kekuatan saja tidak akan cukup untuk menaklukkan Purabaya. Atas saran cerdik dari Ki Juru Mertani, ia mengubah taktik dari pedang menjadi siasat. Sebuah drama penaklukan pun digelar. Senopati mengutus dayang tercantiknya, Nyai Adisara, untuk menghadap Panembahan Rama. Dengan pura-pura membawa surat tanda takluk, sang dayang bersimpuh dan membasuh kaki penguasa Purabaya itu. Konon, air basuhan itu akan digunakan untuk siraman jamas Panembahan Senopati sebagai tanda hormat. Tirai sandiwara itu berhasil. Merasa menang, pasukan Purabaya dan sekutunya terlena dalam perayaan. Satu persatu, prajurit sekutu pulang ke daerahnya, meninggalkan Purabaya yang lengah. Di saat itulah, di balik kegelapan malam, 4.000 prajurit Mataram yang telah siaga di seberang sungai menyerbu laksana badai. Perang dahsyat pun pecah. Pasukan Purabaya yang tak siap porak-poranda. Di tengah kekacauan, tinggallah Retno Jumilah, memegang erat pusaka keris Kala Gumarang, menjadi benteng terakhir negerinya. Di tepi sendang keramat di dekat istana, terjadilah duel yang akan dikenang sepanjang masa. Panembahan Senopati melawan Raden Ayu Retno Jumilah. Keris beradu keris, kesaktian melawan kegigihan. Pada akhirnya, melalui pertarungan sengit dan bujuk rayu yang mematikan, keris Kala Gumarang berhasil direbut. Retno Jumilah, sang Srikandi yang tak terkalahkan di medan perang, akhirnya takluk. Ia pun dipersunting oleh Senopati dan diboyong ke Istana Mataram, sementara Panembahan Rama melarikan diri. Pada hari Jumat Ugi, 16 November 1590 untuk menghapus jejak perlawanan heroik itu dan sebagai penanda takluknya Sang Srikandi di dekat sendang perang tanding atau Bedi Ayunan, Panembahan Senopati mengganti nama Purabaya menjadi Mediun. Sebuah nama yang lahir dari legenda, pertempuran, dan sebuah penaklukan. 1 abad kemudian, tanah Madiun kembali menjadi saksi gejolak besar. Pemberontakan Trunojoyo dari Madura mengguncang jantung Mataram hingga ke akarnya. Amangkurat IR yang lalim terusir dari keratonnya dan putranya, Amangkurat II, terpaksa menjalin persekutuan hina dengan VOC untuk merebut kembali taktanya. Ketika pasukan besar Amangkurat II yang didukung tentara VOC, Ambon, Bugis, dan Makassar berbaris melintasi Madiun untuk memburu Trunojoyo, rakyat Madiun hanya bisa terdiam. Di bawah pimpinan bupati mereka bersikap statis. Namun, di balik tatapan diam itu, hati mereka berpihak pada perjuangan Trunojoyo. Mereka melihat Trunojoyo sebagai pahlawan yang melawan tiran, bukan pemberontak. Pada 5 November 1678, desa-desa di sepanjang Kali Madiun menjadi saksi bisu ribuan tentara asing dan prajurit Mataram berkemah di tanah mereka. Keheningan yang syarat makna itu adalah bentuk perlawanan mereka yang terakhir, sebuah pemberontakan di dalam hati, di tanah yang telah menyaksikan begitu banyak pertumpahan darah demi kehormatan dan kemerdekaan. Ketika tanah Jawa masih bergolak, muncullah sesosok nama yang akan terukir abadi dalam legenda perlawanan, Untung Suratati. Ia bukan pangeran, bukan pula bangsawan. Ia adalah seorang buronan, seorang pelarian dari Banten yang paling dicari oleh kompeni Belanda. Dosanya, ia telah menghancurkan pasukan VOC yang hendak menangkap Pangeran Purbaya. Surapati adalah api, badai, dan simbol perlawanan terhadap penindasan. Dalam pelariannya, takdir membawanya ke jantung Mataram di Kartasura. Sambil mengantar Gusik Kusuma, istri Pangeran Purbaya, ia menghadap Sri Susuhunan Amangkurat II. Sang raja, entah karena kagum pada keberaniannya atau melihatnya sebagai bidak catur yang berguna, menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun, bayang-bayang VOC tak pernah jauh. Pada bulan Februari 1686, halaman istana Kartasura yang agung bersimbah darah. Kapten Francois Stack, seorang perwira tinggi VOC, datang dengan angkuh untuk menangkap Surapati. Di hadapan raja dan para punggawa, Surapati tidak mundur. Dengan kegagahan singa, ia membunuh Kapten Stack.
sebuah tindakan nekat yang mengguncangkan Mataram dan mempermalukan company. Amangkurat II berada di posisi sulit, takut akan murka VOC, namun juga terikat oleh kehormatan. Ia mengambil jalan tengah. Dengan restu terselubung, ia mengizinkan Surapati bergerak ke timur untuk merebut Pasuruan. Ini adalah cara halus untuk menyingkirkan masalah sekaligus menciptakan benteng hidup di perbatasan timurnya. Kabar tentang keberanian Surapati menyebar laksana api di Padang Ilalang dan percikannya menyulut semangat di Madiun. Berbeda dengan Perang Trunojoyo, di mana mereka hanya bersimpati dalam diam. Kali ini, Madiun bangkit. Harta benda mengalir dan para pemuda terbaiknya bergabung dengan pasukan Surapati. Tanah Madiun pun menjelma menjadi neraka bagi company. Setiap jengkal tanah yang mereka lewati untuk mengejar Surapati harus dibayar dengan darah. Para kesatria Madiun seperti Sindurejo dan Singgoyudo memimpin perlawanan gerilya yang mematikan. Pasukan VOC di bawah pimpinan Kapten Zas hancur lebur, meninggalkan banyak korban di lembah dan perbukitan Madiun. Madiun telah menyatakan perangnya sendiri melawan penjajah. Di saat perlawanan di timur berkobar, istana Kartasura justru dilanda prahara. Amangkurat II wafat pada tahun 1703 dan tahta Mataram menjadi rebutan dalam perang suksesi Jawa I. Amangkurat III, Sunan Mas, bertarung melawan pamannya sendiri, Pangeran Puger. Darah dan pengkhianatan kembali menodai tahta. Di tengah kekacauan ini, sebuah ironi tragis terjadi. Bupati Madiun saat itu adalah seorang wanita perkasa, Raden Ayu Puger. Ia dengan gigih mengirimkan prajurit-prajurit terbaiknya untuk membantu perjuangan Surapati. Namun suaminya tidak lain adalah Pangeran Puger, pangeran yang bersekutu dengan VOC untuk merebut tahta. Pada 11 September 1705, dengan bantuan Belanda, Pangeran Puger berhasil menduduki istana dan dinobatkan menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono I. Sebagai permaisuri, Raden Ayu Puger pun harus mengikuti suaminya ke Kartasura. Madiun, yang telah berjuang mati-matian melawan sekutu suaminya, kini dipimpin oleh adik sang permaisuri, Pangeran Harya Balitar. Perintah pertama dari tahta yang baru adalah sebuah perintah yang menyayat hati. Pakubuwono I, demi menenangkan sekutunya VOC, memerintahkan Madiun untuk menghentikan perlawanan terhadap company. Namun bagaimana mungkin Madiun bisa berhenti ketika api perlawanan sudah terlanjur membakar jiwa para kesatrianya? Perintah itu datang terlambat. Banyak pahlawan Madiun telah gugur, di antaranya Kiai Ronggo Pamegetan, Tumen Surabroto, dan Pangeran Mangkunegara dari Caruban. Mereka mati demi sebuah perjuangan yang kini diperintahkan untuk dihentikan oleh raja mereka sendiri. Perang pun bergeser sepenuhnya ke timur. Sunan Mas yang terusir dari istana bergabung dengan Surapati di Pasuruan. Pada tahun 1706, pertempuran terakhir yang menentukan terjadi di Bangil. Benteng pertahanan Surapati digempur habis-habisan oleh pasukan gabungan Mataram dan VOC. Pada 17 Oktober 1706, sang pemberontak legendaris Untung Surapati tewas. Namun semangatnya tidak mati, putra-putranya melanjutkan perjuangan hingga tahun 1708 sebelum akhirnya terpukul mundur. Setelah perang usai, iring-iringan tentara pemenang, pasukan Mataram dan VOC kembali ke Kartasura melewati tanah Madiun. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, yang ada hanyalah keheningan yang berat. Rakyat Madiun menyaksikan para penjajah dan tentara Madiun mereka berjalan di tanah yang basah oleh darah pahlawan mereka. Perlawanan Madiun yang gagah berani meninggalkan bekas yang dalam. Selama hampir 40 tahun setelah itu, Madiun menikmati ketenangan. VOC seolah masih mengingat betapa mahalnya harga yang harus mereka bayar untuk menaklukkan Madiun, tidak berani lagi mencampuri urusan di kadipaten yang terluka, namun penuh harga diri itu. Madiun telah membuktikan bahwa kemerdekaan jiwa tidak akan pernah bisa ditaklukkan sepenuhnya. Langit di atas Mataram kembali menghitam, bukan karena awan hujan, melainkan karena badai perang saudara yang didalani oleh tangan-tangan licik company Belanda.
Inilah era Palihan Nagari atau Perang Suksesi Jawa III, sebuah tragedi yang akan meninggalkan luka abadi di jantung tanah Jawa. Semua berawal dari politik adu domba, divide et impera, yang menjadi senjata andalan VOC. Hak atas tanah Sukowati milik Pangeran Mangkubumi dicabut secara sepihak oleh keponakannya sendiri, Susuhunan Pakubuwono II, atas bisikan kompeni. Api kemarahan pun tersulmut. Pangeran Mangkubumi, seorang negarawan yang dihormati, mengangkat senjata. Di sisinya, berdiri seorang pemuda yang amarahnya menyala-nyala laksana api neraka, Raden Mas Said, yang kelak dijuluki Pangeran Samber Nyawa, sang penyambar nyawa. Dendamnya pribadi dan mendalam, ayahnya telah dibuang ke Sri Lanka oleh Belanda. Bersama, mereka menjadi duet maut yang mengguncang kekuasaan Surakarta dan para sekutu Eropanya. Dan di mana posisi Madiun dalam perhara ini? Sekali lagi, Madiun memilih jalan kehormatan. Di bawah kepemimpinan Bupati Wedono Pangeran Mangkudipuro, Madiun menjadi pusat komando dan benteng pertahanan bagi 14 kadipaten di mancanegara timur. Dari istananya di Keranggan, Mangkudipuro mengobarkan perlawanan total, mendukung penuh perjuangan Pangeran Mangkubumi dan Samber Nyawa. Pasukan gabungan para pejuang Jawa ini terbukti terlalu dahsyat bagi kompeni. Serangan mereka begitu gencar, hingga sebagian besar pesisir utara, Pekalongan, Tegal, Semarang, berhasil direbut. VOC mulai terdesak, kewalahan, dan kehabisan akal. Menyadari pedang mereka telah tumpul, Belanda mengeluarkan senjata paling mematikan, pena dan lidah berbisa. Gubernur Jenderal Jacob Mossel memerintahkan Jenderal Van Hogendorf untuk memulai politik perdamaian, sebuah siasat untuk memecah belah lawan yang tak bisa mereka kalahkan di medan perang. Di bawah tekanan berat, Susuhunan Pakubuwono III yang muda dan tak berdaya dipaksa menulis surat yang menyayat hati kepada neneknya dengan tembusan kepada Gubernur Jenderal. Pada 4 November 1754, ia menulis, "Saya maklumkan kepada nenek dan Tuan Gubernur Jenderal tentang penyerahan setengah wilayah Jawa kepada Pangeran Mangkubumi. Saya amat senang dan gembira. Mudah-mudahan penyerahan itu membawa kebahagiaan. Namun yang perlu diperhatikan, mohon dengan hormat jangan kiranya saya dilupakan." Sebuah surat yang seolah tulus, namun tersirat di dalamnya kepasrahan seorang raja yang tak lagi berdaulat atas negerinya sendiri. Kalimat "jangan kiranya saya dilupakan" adalah jeritan pilu dari tahta yang telah kehilangan mahkotanya. Surat inilah yang menjadi dasar dari perjanjian Giyanti. Pada hari Kamis, 13 Februari 1755, di desa Giyanti, takdir Mataram disegel. Kerajaan besar itu secara resmi dibelah menjadi dua. Namun, perjanjian itu bukanlah kesepakatan yang setara. Ia adalah serangkaian belenggu beracun yang dikenakan pada leher para penguasa Jawa. Pangeran Mangkubumi memang diangkat menjadi sultan, namun statusnya adalah penguasa atas tanah pinjaman dari VOC, sebuah penghinaan yang luar biasa. Sultan dan para pejabatnya diwajibkan bersumpah setia kepada Belanda di Semarang. Sultan kehilangan hak untuk mengangkat dan memecat pejabat tinggi tanpa persetujuan Gubernur Jenderal. Pesisir utara yang kaya raya sepenuhnya menjadi milik VOC. Hasil bumi harus dijual kepada kompeni dengan harga yang mereka tentukan. Intinya, Mataram tidak lagi merdeka. Para sultannya adalah raja-raja yang berkuasa di atas tanah pinjaman, di bawah bayang-bayang kekuasaan VOC. Meskipun begitu, para pejuang seperti Pangeran Mangkudipuro dari Madiun menafsirkan perjanjian itu dengan cara mereka sendiri. Mereka berpegang pada adat Jawa. VOC hanyalah tetangga yang dititipi, bukan pemilik sah. Kepatuhan mereka hanyalah kepada sultan, bukan kepada kompeni. Maka, lahirlah dua kerajaan kembar dari satu rahim Mataram. Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang wilayahnya meliputi Ponorogo, separuh Pacitan, Kediri, dan Blora. Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat yang wilayahnya meliputi Madiun, Magetan, Caruban, separuh Pacitan, Kertosono, hingga Bojonegoro. Tanah Madiun yang telah berjuang begitu gagah berani di sisi Pangeran Mangkudipuro, kini secara resmi menjadi bagian dari kerajaan barunya, Kasultanan Yogyakarta. Perang telah usai,
Namun luka akibat terbelahnya negeri akan terus terasa hingga berabad-abad kemudian. Madiun memasuki sebuah babak baru sebagai pilar penting di wilayah mancanegara timur bagi sebuah tahta yang lahir dari darah, perjuangan, dan kompromi yang pahit. Perjanjian Gianti telah membelah Mataram. Namun bagi rakyat Madiun, perang belum benar-benar usai. Mereka hanya bertukar penjara. Kemerdekaan di bawah panji Kesultanan Yogyakarta terasa semu, laksana berada di dalam sangkar emas. Di permukaan, Madiun memiliki otonomi, namun di baliknya, belenggu tak kasat mata dari kompeni Belanda menjerat semakin erat. Belenggu itu bernama Verplichte Leverantien, sistem penyerahan wajib. Sebuah perampokan legal yang mencekik rakyat. Setiap tahun, 2/5 dari hasil keringat 12.000 kepala keluarga di Madiun harus diserahkan kepada kompeni dengan harga yang sangat rendah. Beras, kopi, gula, nila, semua kekayaan bumi pertiwi diangkut paksa, meninggalkan para petani dalam kemiskinan. Setiap tahun, 60.000 pikul beras terbaik dari Madiun harus dikirim, bukan untuk memakmurkan rakyatnya, tetapi untuk mengisi pundi-pundi para penjajah di Batavia. Di tengah penindasan sistematis ini, Pangeran Mangkudipuro, sang Bupati Wodono Madiun, tidak tinggal diam. Ia memilih jalan perlawanan yang sunyi namun berbahaya. Ia secara sengaja memboikot kewajiban-kewajiban kepada VOC. Ini bukan pembangkangan terhadap Sultan di Yogyakarta, melainkan sebuah pernyataan sikap, sebuah pembelaan mati-matian untuk rakyat yang dicintainya. Mangkudipuro lebih memilih murka Sultan daripada melihat rakyatnya kelaparan. Namun, di Istana Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono pertama menghadapi masalahnya sendiri. Di Sawo, kini Ponorogo, seorang bupati yang juga berada di bawah kekuasaan Yogyakarta mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan, balelo. Bagi Sultan, ini adalah ancaman terhadap kedaulatannya yang masih rapuh. Maka turunlah sebuah perintah yang merobek jiwa Pangeran Mangkudipuro. Ia, sang Bupati Wodono Madiun, diperintahkan untuk memimpin pasukan, menangkap hidup atau mati Bupati Sawo, dan menyerahkannya ke hadapan Sultan. Perintah ini adalah sebuah dilema mematikan. Catatan rahasia kompeni bahkan mencium adanya konspirasi. Gubernur VOC menulis, penguasa di Madiun dan Sawo bertingkah. Mereka tinggal menunggu saat yang baik untuk mengangkat senjata melawan VOC dan Kesultanan. Mereka telah membuat perjanjian rahasia dengan para pejabat pusat Kesultanan. Catatan itu benar. Mangkudipuro dan Bupati Sawo adalah kawan seperjuangan. Mereka diam-diam sedang menyusun kekuatan untuk sebuah pemberontakan besar melawan VOC. Perintah Sultan datang di saat yang paling tidak tepat, memaksa Mangkudipuro untuk menyerang sekutunya sendiri. Terjepit di antara sumpah setianya kepada Sultan dan sumpahnya kepada perjuangan, Mangkudipuro memilih jalan tengah yang tragis. Ia berangkat ke Sawo, namun hanya dengan pasukan seadanya. Tanpa persiapan dan tanpa koordinasi, pasukannya dengan mudah disergap oleh prajurit Sawo. Dalam pertempuran sandiwara itu, Pangeran Mangkudipuro terluka di punggungnya. Untuk menghindari pertumpahan darah yang sia-sia di antara sesama pejuang, Mangkudipuro memilih mundur dan kembali ke Madiun. Namun bagi Sri Sultan di Yogyakarta, kegagalan adalah kegagalan, kemunduran adalah aib. Murka Sultan meledak. Pangeran Mangkudipuro dicopot dari jabatannya yang prestisius sebagai Wodono Bupati Mancanegara Timur. Ia disingkirkan dan dibuang menjadi bupati di Caruban. Sang pahlawan yang mencoba melindungi semua orang akhirnya kehilangan segalanya. Untuk menggantikan Mangkudipuro, Sultan membutuhkan sosok yang tak kenal kompromi, seorang panglima perang yang kesetiaannya tak diragukan. Pilihannya jatuh pada Raden Prawiro Sentiko. Ia diangkat menjadi Bupati Madiun sekaligus Wodono Bupati Mancanegara Timur dengan gelar yang akan menggetarkan seluruh Berang Wetan, Pangeran Ronggo Prawirodirjo pertama. Inilah awal dari sebuah dinasti yang legendaris di Madiun. Ronggo Prawirodirjo pertama bukanlah orang sembarangan. Meskipun ia seorang bangsawan Surakarta,
hatinya adalah hati seorang pemberontak. Ia adalah kawan seperjuangan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa dalam perang melawan Kompeni. Ketiga tokoh ini terikat oleh lebih dari sekedar perjuangan. Mereka terikat oleh ikatan keluarga. Pangeran Mangkubumi adalah mertua dari Sambernyawa dan sekaligus ipar dari Ronggo Prawirodirjo. Mereka adalah tiga singa yang bersatu melawan cengkraman VOC. Dan kini, salah satu singa terkuat itu telah ditempatkan di Madiun. Dengan diangkatnya Ronggo Prawirodirjo pertama, Sultan Hamengkubuwono pertama mungkin berpikir ia telah menempatkan pion yang setia. Namun sebenarnya, ia baru saja melepaskan seekor singa di jantung pertahanan timurnya. Sebuah kekuatan yang kelak akan mengukir takdirnya sendiri dengan darah dan api. Setelah badai perjanjian Giyanti mereda, babak baru dalam sejarah Madiun dimulai. Panggung kekuasaan kini menjadi milik sebuah dinasti yang namanya akan terukir dengan tinta emas dan darah. Trah Prawirodirjo. Pangeran Ronggo Prawirosentiko, sang panglima perang yang telah teruji, menancapkan tonggak kekuasaan pertamanya di Madiun. Dengan gelar baru Ronggo Prawirodirjo pertama, ia tidak hanya mewarisi sebuah kadipaten, ia membangun sebuah kerajaan kecil. Dari istana lama di Kranggan, visinya meluas. Ia mendirikan sebuah istana baru yang megah di Wonosari, sebuah pusat pemerintahan yang modern pada masanya. Di bawah kepemimpinannya, Madiun memiliki struktur pemerintahan yang rapi dan terorganisir, layaknya sebuah negara berdaulat. Di puncaknya, ada bupati dibantu oleh para sentana, kerabat bangsawan. Di bawahnya, patih menggerakkan roda pemerintahan sehari-hari, diawasi oleh para mantri yang masing-masing memegang bidangnya. Pemerintahan, pertanian, keuangan, hingga hukum. Para priai ini adalah tulang punggung kekuasaannya. Struktur ini menjalar hingga ke akar rumput. Desa-desa dipimpin oleh seorang bekel, dibantu oleh carik, kebayan, petengan, dan modin. Sebuah sistem yang memastikan setiap denyut kehidupan rakyat terpantau dan dilayani. Dari pendopo istananya yang agung itu, setiap Senin, Rabu, dan Sabtu, roda pemerintahan berputar memutuskan nasib ribuan jiwa. Ketika Ronggo Prawirodirjo pertama wafat pada tahun 1784, ia tidak hanya meninggalkan tahta, ia meninggalkan warisan. Sebagai penghormatan tertinggi, Sultan Hamengkubuwono I menjadikan makamnya di taman sebagai tanah perdikan, tanah suci yang bebas dari pajak, sebuah bukti betapa besarnya jasa sang perintis. Tahta kemudian jatuh ke tangan putranya, Raden Mangundirjo, yang naik dengan gelar Ronggo Prawirodirjo kedua. Ia adalah cerminan ayahnya, namun dengan energi yang lebih muda, pemberani, cakap, dan lincah. Ia tidak hanya melanjutkan, tetapi juga menyempurnakan warisan ayahnya, membangun kembali istana Wonosari menjadi lebih megah. Kekuasaannya diperkuat oleh sebuah ikatan suci. Ia mempersunting putri dari Sultan Hamengkubuwono pertama. Perkawinan ini mengikat Madiun dan Yogyakarta bukan lagi dengan sumpah setia, tetapi dengan pertalian keluarga. Trah Ronggo kini telah menjadi bagian keluarga inti Mataram. Puncak kekuasaan dinasti ini dicapai pada masa Ronggo Prawirodirjo ketiga. Ia adalah sosok yang luar biasa. Cucu dari sang perintis, ia juga menantu dari Sultan Hamengkubuwono II setelah mempersunting Gusti Kanjeng Ratu Maduretno. Kekuasaan yang melampaui Madiun, ia adalah pengawas bagi 14 bupati di Brangwetan, sekaligus menjadi salah satu penasihat utama Sultan di Istana Yogyakarta. Hidupnya terbagi antara 3 pusat kekuasaan, Yogyakarta, Mauspati, dan Wonosari. Ia adalah tangan kanan Sultan, sekaligus benteng pertahanan Mataram di timur. Namun, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa.
Kekuatan dan pengaruhnya yang besar dipandang sebagai ancaman oleh kompeni Belanda. Dengan politik adu domba yang keji, Belanda berhasil menciptakan fitnah dan menabur benih kecurigaan antara Ronggo III dan mertuanya sendiri, Sultan Hamengkubuwono II. Sebuah takdir yang kejam pun dituliskan. Ronggo Prawirodirjo III, sang pilar utama Mataram, difitnah sebagai pemberontak. Ia dipaksa menghadapi sebuah pilihan yang mustahil, melawan mertuanya sendiri dan kerajaan yang ia layani atau tunduk pada kehendak Belanda. Ia memilih jalan kesatria. Pada 17 Desember 1810 di Desa Sekaran, terjadilah tragedi itu. Pasukan Yogyakarta atas desakan dan siasat Belanda menyerang putra terbaiknya sendiri. Ronggo Prawirodirjo III gugur bukan oleh pedang musuh, tetapi oleh pedang saudaranya sendiri dalam sebuah pertempuran yang diatur oleh tangan-tangan licik kompeni. Sebagai penghinaan terakhir, jasadnya dimakamkan di Banyu Sumurup, sebuah pemakaman yang diperuntukkan bagi para pemberontak dan pengkhianat. Namun, sejarah adalah hakim yang adil. Lebih dari seabad kemudian, kebenaran terungkap. Pada tahun 1957, atas perintah Sultan Hamengkubuwono IX, jasad Ronggo Prawirodirjo III dipindahkan secara terhormat. Ia dimakamkan kembali di pemakaman Giripurno berdampingan dengan permaisuri tercintanya. Ia tidak lagi dikenang sebagai pemberontak, melainkan sebagai seorang martir, seorang pejuang perintis yang gugur karena menjadi korban pertama dari perlawanannya terhadap penjajahan Belanda. Kematian tragisnya menandai senjakala bagi sebuah dinasti, namun menyalakan api abadi dalam semangat perlawanan rakyat Madiun. Di puncak kekuasaannya, Pangeran Ronggo Prawirodirjo III adalah perwujudan dari kesatria Jawa sejati. Keperwiraannya di medan laga hanya sebanding dengan ketaatannya dalam beribadah. Namun, di dalam dadanya yang lapang, membara sebuah api yang tak pernah padam, kebencian yang mendalam terhadap kolonial Belanda. Sebagai menantu Sultan Hamengkubuwono II dan penguasa Brangwetan, ia adalah pilar terkokoh dari Mataram. Namun, di dalam istana Yogyakarta sendiri, sebuah perang dingin sedang berkecamuka. Ronggo III didukung oleh Tumenggung Sumondiningrat, Ronggo III didukung oleh Tumenggung Sumondiningrat, harus berhadapan dengan Adipati Danurejo II, sang patih yang jiwanya telah ia jual kepada Belanda. Istana telah terbelah, dan Ronggo berdiri sebagai benteng terakhir yang menjaga kehormatan tahta. Pada tahun 1800, angin perubahan yang dingin berhembus dari Eropa. VOC yang korup telah runtuh, digantikan oleh entitas yang lebih kejam dan terorganisir, pemerintah Hindia Belanda. Penguasanya adalah seorang marsekal yang dijuluki Tangan Besi, Herman Willem Daendels. Ia datang bukan untuk berdagang, melainkan untuk menaklukkan. Di bawah pengaruh Napoleon Bonaparte, Daendels membawa semangat imperialisme Prancis yang arogan dan tak kenal kompromi. Benturan dua kepribadian sekeras baja ini pun tak terhindarkan. Percikan pertama terjadi bukan di medan perang, melainkan di alun-alun istana. Daendels menetapkan sebuah tata upacara protokoler baru yang merupakan penghinaan terang-terangan. Ia menuntut agar residen Belanda saat menghadap Sultan boleh memasuki alun-alun dengan kereta kebesaran, dikawal pasukan, dan duduk sejajar dengan tahta Sultan. Bahkan, Sultan diwajibkan menyuguhkan minuman, seolah-olah Sultan adalah pelayan bagi perwakilan negeri Belanda. Bagi Ronggo Prawirodirjo III, ini adalah sebuah penistaan. Ia melihatnya sebagai upacara penaklukan terselubung, dan di balik siasat licik ini, ia melihat wajah Danurejo II yang tersenyum puas. Amarahnya meledak. Ia menyatakan perang terbuka terhadap pengaruh Belanda di dalam keraton.
Menyadari Ronggo adalah batu sandungan terbesar, Daendels dan para anteknya mulai menenun sebuah jaring fitnah yang keji, dirancang untuk menjerat dan menghancurkan sang singa dari Madiun. Tuduhan pertama, darah di Delanggu. Sebuah bisikan beracun menyebar di ibu kota. Konon, dalam perjalanan ke Yogyakarta, putra Ronggo menginginkan seekor kambing milik seorang gembala. Ketika gembala itu menolak menjualnya, ia dibunuh. Cerita ini, entah benar atau tidak, digembar-gemborkan untuk melukis citra Ronggo sebagai seorang tiran yang kejam. Tuduhan kedua, api di perbatasan. Kerusuhan pecah di perbatasan Madiun dan Ponorogo. Daendels tanpa bukti langsung menuding Madiun sebagai biang keladi dan menuntut ganti rugi. Sultan menolak dan meminta penyelidikan bersama. Namun, hasil penyelidikan yang sudah diatur itu tetap menyatakan Ronggo bersalah. Pembelaan Ronggo diabaikan begitu saja. Tuduhan ketiga, pemberontakan di pesisir. Perampokan dan pembunuhan meluas hingga ke Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Semuanya kembali dituduhkan pada Ronggo, yang konon menyusupkan agennya untuk menciptakan kekacauan. Jaring itu semakin mengencang. Puncaknya adalah sebuah kebijakan yang menusuk langsung ke jantung kekuasaan Ronggo. Daendels menetapkan bahwa seluruh hutan di Jawa, termasuk di wilayah Madiun, adalah milik pemerintah Belanda. Tanpa basa-basi, Residen Yogyakarta membabat habis hutan-hutan Madiun. Kayunya diangkut ke Surabaya untuk membangun 20 kapal perang. Ronggo menyaksikan tanah leluhurnya dijarah di depan matanya. Ini bukan lagi soal kehormatan, ini adalah perampasan. Ia menolak keras dan penolakannya dicatat sebagai satu lagi dosa. Dengan serangkaian bukti yang telah mereka ciptakan, Daendels akhirnya melancarkan serangan finalnya. Ia tidak mengirim tentara, melainkan sebuah ultimatum, 4 bilah pedang yang ditodongkan ke leher Sultan Hamengkubuwono II. Tuntutannya adalah, Sultan harus menerima upacara protokoler baru yang menghinakan itu. Tundukkan martabatmu. Raden Danurejo II, sang pengkhianat, harus diangkat kembali sebagai patih. Letakkan musuhmu di sisimu. Patih Notodiningrat yang setia harus dipecat. Pecatlah pelindungmu. Raden Ronggo Prawirodirjo III harus dipanggil, menghadap ke Bogor dan memohon ampun kepada Gubernur Jenderal. Serahkan pahlawanmu untuk kami hukum. Semua orang tahu apa tujuan sebenarnya dari siasat keji ini. Ini adalah cara Belanda untuk melumpuhkan Yogyakarta dari dalam dengan memotong tangan kanannya yang terkuat, berebut kekuasaan atas mancanegara timur, dan mengubah Sultan menjadi boneka tak berdaya. Tahta Mataram berada di tubir jurang, dan di antara tahta dan kehancuran berdirilah seorang Ronggo Prawirodirjo III, siap menyongsong takdirnya yang tragis. 4 tuntutan dari Daendels bukanlah sekedar permintaan. Itu adalah 4 bilah pedang yang ditodongkan ke leher Sultan Hamengkubuwono II. Menyerahkan menantu kesayangannya, sang pilar pertahanan Mataram, sama saja dengan menyerahkan jantung kerajaan. Merendahkan martabat tahta di hadapan seorang residen adalah sebuah penistaan. Pada 12 November 1810, keraguan Sultan dijawab dengan unjuk kekuatan. Sebanyak 1.500 prajurit Belanda dengan persenjataan lengkap mengepung keraton Yogyakarta. Suara sepatu lars mereka adalah detak lonceng kematian bagi kedaulatan Mataram. Di bawah todongan meriam, Sultan yang malang itu pun terpaksa tunduk. Satu persatu, tuntutan itu dipenuhi. Danurejo II, sang pengkhianat, kembali diangkat menjadi patih. Upacara istana yang agung dinodai oleh protokol baru yang menghinakan. Dan akhirnya, turunlah perintah yang paling menyakitkan itu. Pangeran Ronggo Prawirodirjo III harus menghadap ke Bogor untuk memohon ampun. Di dalam hatinya, Ronggo tahu ini bukanlah sebuah panggilan, melainkan sebuah vonis mati. Menghadap ke Bogor berarti menyelah, menjadi jajahan, dan mati dalam kehinaan di tangan Belanda. Namun, menolak perintah berarti menyeret mertuanya, sang Sultan, ke dalam kehancuran total. Di persimpangan takdir ini, Ronggo memilih jalan ketiga, jalan seorang kesatria. Ia tidak akan menyerah, dan ia tidak akan membiarkan Sultan menanggung akibatnya sendirian. Ia
akan melawan. Malam itu, di tengah kegelapan yang pekat, Ronggo bergerak dalam senyap. Ia menulis 2 surat. Satu surat adalah siasat, sebuah kebohongan yang manis untuk mengelabui Belanda, menyatakan bahwa ia akan patuh dan berangkat ke Bogor. Satunya lagi adalah wasiat, sebuah surat berisi kebenaran pahit untuk Sultan yang ia titipkan melalui orang-orang kepercayaannya. Dalam pertemuan terakhirnya yang mengharukan, ia berkata, "Aku sudah tidak tahan dengan tipu muslihat Danurejo. Aku pasti akan ditangkap dan dibuang. Karena itu, kehendakku hanyalah satu, mengikuti istriku yang telah meninggal dunia. Aku bersedia mati bersama-sama Belanda. Ia telah memilih takdirnya. Ia akan menyulut api perang gerilya di mancanegara timur. Pesan terakhirnya adalah sebuah strategi perang. Jaga istanaku. Hancurkan jembatan-jembatan menuju Madiun dan sampaikan rencanaku kepada Sultan agar beliau mendukung perjuanganku." Kemudian, ia meninggalkan Yogyakarta selamanya. Pada tanggal 20 November 1810, dari Mauspati, Pangeran Ronggo Prawiro Dirjo III memproklamasikan sumpahnya. Sebuah perang melawan pemerintah Belanda. Berita ini menyambar Dendels laksana petir di siang bolong. Sehari kemudian, Ronggo tiba di Mauspati, diiringi 300 prajurit paling setia. Dalam perjalanannya, ia meninggalkan jejak api dan kehancuran di wilayah Surakarta yang dianggapnya sebagai kaki tangan Belanda. Ia bukan lagi seorang bupati. Ia telah menahbiskan dirinya menjadi susuhunan Prabu Ing Alogo, sang raja, penguasa pertempuran. Di bawah panjinya, 14 bupati bawahannya diangkat menjadi pangeran. Ia kemudian mengirimkan sebuah manifesto kemerdekaan ke seluruh penjuru Jawa. Isinya adalah sebuah seruan yang menggetarkan. "Akui, aku sebagai Sultan Madiun. Sokong perjuanganku melawan penjajah. Bagi para pemuda Jawa dan Tionghoa, angkat senjatamu sebagai sukarelawan. Ketahuilah, Belanda hanya ingin memonopoli dan membuat rakyat menderita. Lawan sampai titik darah penghabisan. Binasakan dulu para pegawai Belanda yang korup dan semena-mena. Mohonlah restu Sultan Yogyakarta dan berkah Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa menyelamatkan tanah Jawa." Di Yogyakarta, Sultan berada dalam posisi yang paling tragis. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah di mata Belanda, ia terpaksa melakukan pengorbanan yang tak terbayangkan. Ia menyerahkan 2 pangeran kerabatnya, Noto Kusumo dan Noto Diningrat, sebagai sandara kepada Belanda. Suasana duka yang mendalam menyelimuti keraton saat kedua pangeran itu diantar ke Semarang. Namun, pengorbanan itu sia-sia. Di Semarang, sebuah rapat rahasia antara Dendels, Danurejo II, dan para komandan Belanda telah memutuskan nasib Sultan. Mereka berkonspirasi untuk mencopot Hamengkubuwono II dan menggantikannya dengan putra mahkota. Satu-satunya cara Sultan bisa menyelamatkan tahtanya adalah dengan melakukan hal yang paling mengerikan, membasmi pemberontakan menantunya sendiri. Terjepit, terhina, dan tak berdaya, Sri Sultan Hamengkubuwono II akhirnya mengeluarkan perintah yang akan menodai sejarah Mataram selamanya. Ia mengirim 1000 prajurit terbaiknya, dipimpin oleh Panglima Perang, Raden Tumenggung Purwodipuro. Dan untuk memastikan misi itu berhasil, pasukan itu didampingi oleh 2 perwira Belanda. Maka, berangkatlah pasukan kerajaan Yogyakarta, bukan untuk melawan penjajah, tetapi untuk memburu dan membunuh putra terbaiknya sendiri, sang pahlawan yang memilih mati berdiri daripada hidup berlutut. Di seberang, Ronggo Prawiro Dirjo III menunggu dengan 300 prajurit setia dan ribuan rakyat sukarela. Pertempuran antara saudara yang didalangi oleh musuh akan segera dimulai. Perintah perang dari Sultan telah turun, namun pedang Yogyakarta tumpul di hadapan sang singa dari Madiun. Ekspedisi pertama yang dipimpin Tumenggung Purwodipuro
kembali dengan tangan hampa dan kepala tertunduk. Babat Tanah Jawa mencatat, sang panglima adalah seorang penakut. Hatinya ciut bahkan sebelum berhadapan dengan bayangan Ronggo Prawirodirjo III. Pasukan Madiun dengan mudah menghancurkan pusat pertahanan Yogyakarta di Jipang dan Panolan. Sultan murka. Ekspedisi kedua dan ketiga pun dilancarkan di bawah pimpinan pangeran-pangeran lain. Semuanya gagal total. Pasukan Yogyakarta bahkan tak mampu menyentuh jantung pertahanan Madiun, tertahan di perbatasan Ngawi dan Magetan. Keperwiraan Ronggo telah menjadi legenda yang menakutkan prajurit saudaranya sendiri. Barulah pada ekspedisi keempat, takdir mulai berbalik. Sultan menunjuk seorang pangeran yang kesaktian dan keberaniannya setara dengan Ronggo. Pangeran Dipokusumo, saudara dari Pangeran Diponegoro. Dan di sisinya, mengintai laksana ular berbisa, adalah dua perwira Belanda, Letnan Paulus dan Sersan Leberveld. Serangan kali ini berbeda. Dengan strategi dan persenjataan Belanda, pasukan Dipokusumo berhasil menembus pertahanan Madiun. Pada 7 Desember 1810, Istana Mauspati jatuh tanpa perlawanan. Itu adalah sebuah siasat. Ronggo telah memindahkan pusat komandonya ke istana pribadinya di Wonosari. Namun pada 11 Desember, Istana Wonosari pun berhasil direbut. Dalam kekacauan pertempuran, sebuah tragedi yang lebih besar terjadi. Keluarga Ronggo terpisah dari pasukan induk. Ibu, kedua adik, dan beberapa anaknya ditangkap. Mereka digiring ke Yogyakarta sebagai tawanan, sebagai piala kemenangan yang menyakitkan. Sang singa kini terluka parah. Ia mundur ke timur, ke Kertosono, dengan sisa-sisa prajurit paling setia. Sementara itu, di Madiun yang telah diamankan, Letnan Paulus dengan leluasa memetakan setiap jengkal tanah, setiap bukit, dan setiap sungai, mempersiapkan Madiun untuk cengkraman Belanda di masa depan. Pada 17 Desember 1810, pengejaran berakhir di Desa Sekaran. Dengan hanya 100 prajurit tersisa, Ronggo Prawirodirjo III, sang susuhunan Prabu Ing Allogo, memilih untuk membuat pertahanan terakhirnya. Pertempuran dahsyat pun pecah. Darah tumpah tak terhingga di kedua belah pihak. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, tibalah saat yang menentukan. Ronggo berhadapan langsung dengan barisan terdepan pasukan Yogyakarta. Seketika, para prajurit dan bupati yang mengepungnya membeku. Tak ada satupun yang berani mengangkat senjata melawan sosok legendaris itu. Saat itulah, di antara mereka, muncullah Pangeran Dipokusumo. Sebuah konflik batin yang luar biasa berkecamuk di dalam dada Ronggo. Di hadapannya kini, bukanlah Belanda, musuh sejatinya. Di hadapannya adalah Dipokusumo, kerabatnya sendiri, seorang pangeran Mataram yang hanya menjalankan perintah. Ronggo tahu, pendiriannya hanya satu. Lebih baik mati daripada menyerah kepada Belanda. Ia menatap Dipokusumo dan melihat sebuah tragedi. Pangeran ini tidak berdosa. Ia hanya pion dari ayahnya, Sultan, yang juga merupakan tawanan politik Belanda. Jika ia membunuh Dipokusumo, Belanda akan bersorak gembira. Satu lagi Pangeran Mataram yang perkasa akan lenyap, dan jalan mereka untuk menguasai Yogyakarta akan semakin mulus. Dengan pertimbangan seberat gunung itu, Ronggo Prawirodirjo III mengambil keputusan terakhirnya. Ia tidak akan mati oleh peluru Belanda. Ia akan mati sebagai seorang kesatria dengan caranya sendiri dalam sebuah skenario agung yang ia tulis dengan darahnya. Ia memilih mati oleh pusakanya sendiri, tombak sakti Kiai Blabar. Seperti yang tertulis dalam babat, terjadilah sebuah perkelahian pura-pura, sebuah duel 1 lawan 1 antara Ronggo dan Dipokusumo atas permintaan Ronggo sendiri dalam sebuah sandiwara tragis yang disaksikan langit Sekaran. Pangeran Dipokusumo menusukkan tombak Kiai Blabar ke tubuh sang singa dari Madiun. Demikianlah Raden Ronggo Prawirodirjo III menemui ajalnya. Ia bukan korban dari Pangeran Dipokusumo. Ia adalah korban dari Dendels, Van Brum, dan sang pengkhianat Danurejo II. Jasad sang kusuma bangsa dibawa ke Yogyakarta dan dipertontonkan di alun-alun utara, sebuah penghinaan terakhir dari musuh-musuhnya. Ia kemudian dimakamkan di Banyu Sumurup,
pemakaman bagi para pemberontak. Namun, sejarah tak bisa dibohongi. Pada bulan Februari 1812, atas titah Sultan Hamengkubuwono ke-9, keadilan ditegakkan. Jasad Ronggo Prawirodirjo III digali kembali. Setelah disemayamkan dengan penuh kehormatan di Masjid Taman Madiun, ia dimakamkan kembali di sisi permaisuri tercintanya di Gunung Bancak. Namanya dibersihkan, kehormatannya dipulihkan. Untuk sementara, tahta Madiun diduduki oleh Pangeran Dipokusumo, sang pemenang dalam duel tragis itu. Ia memegang jabatan itu sampai putra sulung Ronggo, Prawirodiningrat, cukup dewasa untuk mewarisi nama besar dan perjuangan ayahnya yang tak akan pernah terlupakan. Gugurnya Ronggo Prawirodirjo III bukanlah akhir dari tragedi. Itu hanyalah pembuka dari babak yang lebih kelam bagi Kesultanan Yogyakarta. Sang singa pelindung telah tiada, dan kini para burung bangkai mulai berdatangan untuk berpesta di atas kerajaan yang terluka itu. Pasukan Belanda yang sebelumnya hanya berada di pinggiran, kini menancapkan cengkeramannya tepat di jantung istana. Meskipun Sultan Hamengkubuwono II telah menuruti semua kemauan mereka, bahkan dengan mengorbankan menantunya sendiri, itu semua belum cukup. Belanda tidak menginginkan kepatuhan, mereka menginginkan penaklukan total. Pada hari terakhir tahun 1810, Marsekal Daendels datang ke Yogyakarta, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai sang penakluk. Dengan arogansi seorang kaisar, ia menurunkan paksa Sultan Hamengkubuwono II dari tahta yang berlumuran darah putranya sendiri. Sang sultan yang perkasa kini menjadi sultan sepuh, seorang raja tua tanpa kekuasaan, yang hanya boleh tampil dalam upacara-upacara seremonial laksana hiasan yang tak bernyawa. Putranya diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono III, seorang raja boneka di bawah todongan bayonet. Sementara itu, dua pangeran yang menjadi jaminan di Semarang, Notokusumo dan Notodiningrat, mendekam dalam penantian vonis mati. Belanda tak pernah berniat mengembalikan mereka. Mereka hanya diselamatkan oleh takdir. Angin peperangan dari Eropa meniupkan kekalahan bagi Belanda di tangan Inggris. Baru setelah setahun lebih, mereka dikembalikan lolos dari tiang gantungan di saat-saat terakhir. Pada Agustus 1811, harapan baru menyingsing dari ufuk timur. Tentara Inggris di bawah Lord Minto menyerbu Batavia. Pasukan Belanda yang dipimpin Gubernur Jenderal Janssens lari tunggang langgang ke Semarang, memohon bantuan kepada raja-raja Jawa. Namun, simpati telah mati. Yogyakarta dan Madiun melihat ini sebagai kesempatan emas. Secara diam-diam, mereka membantu Inggris, berharap bisa mengusir satu iblis dengan bantuan iblis yang lain. Harapan mereka terkabul. Pada 18 September 1811, Belanda menyerah tanpa syarat di Tuntang. Nusantara pun resmi jatuh ke tangan Inggris. Di tengah kekacauan peralihan kekuasaan ini, Sultan Sepuh melihat celah. Ia merebut kembali tahtanya dari putranya. Dan tindakan pertamanya adalah sebuah pembalasan berdarah. Darah harus dibayar dengan darah. Patih Danurejo II, sang pengkhianat utama, dieksekusi. Para pejabat yang pro-Belanda diburu, ditangkap dan dibunuh. Untuk sesaat, istana dibersihkan dari para penjilat. Sultan Sepuh kini kembali berkuasa penuh, mencoba membangkitkan kembali kejayaan Mataram. Ia mengajak Surakarta untuk bersatu melawan penjajah baru, Inggris, di bawah Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles. Namun, ia telah salah perhitungan. Inggris bukanlah VOC yang bisa diajak berkompromi. Dan yang lebih tragis, ia tidak menyadari adanya pengkhianatan dari dalam. Pangeran Notokusumo yang pernah ia korbankan sebagai sandara kini menyimpan dendam. Ia bersekutu dengan Inggris. Pada 18 Juni 1812 terjadilah peristiwa yang akan dikenang sebagai Geger Sepehi,
kiamat bagi Yogyakarta. Dipandu oleh Noto Kusumo, pasukan Inggris di bawah Jenderal Gillespie menyerbu keraton. Pertempuran hebat pecah, namun istana yang agung itu akhirnya luluh lantak. Pusaka dijarah, kehormatan diinjak-injak, dan Sultan Hamengkubuwono II dipaksa turun tahta untuk kedua kalinya. Ia ditangkap dan dibuang ke Pulau Pinang, lalu ke Ambon. Di atas puing-puing keraton, Inggris mendiktekan syarat-syarat penaklukan yang melumpuhkan Yogyakarta selamanya. Wilayah-wilayah subur seperti Kedu dan Surabaya dirampas. Angkatan bersenjata Kesultanan dilucuti, hanya menyisakan prajurit penjaga istana. Dan sebagai hadiah atas pengkhianatannya, Pangeran Notokusumo diberi sebagian wilayah Kesultanan. Pada 17 Maret 1813, Inggris secara resmi merobek Mataram sekali lagi. Lahirlah Kadipaten Paku Alaman, sebuah kerajaan kecil yang didirikan di atas pengkhianatan. Mataram kini telah tercabik-cabik menjadi 4 bagian. Perlawanan Ronggo Prawirodirjo ketiga yang bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kehormatan Mataram justru berakhir dengan kehancuran total kerajaan yang ia cintai. Sementara badai politik menghancurkan Yogyakarta, di Madiun waktu seolah berjalan lebih lambat. Pangeran Dipokusumo, sang bupati yang diangkat karena tragedi, jatuh sakit dan tak lagi aktif memerintah. Roda pemerintahan dijalankan oleh sang patih. Tahta Madiun kosong, menunggu pewarisnya yang sah. Di Yogyakarta, seorang pangeran muda bernama Prawiro Diningrat, putra sang martir Ronggo Prawirodirjo ketiga, sedang ditempa oleh takdir, menunggu saatnya untuk mengklaim kembali warisan ayahnya yang berlumuran darah dan kemuliaan. Di atas tahta Madiun kini duduk seorang pemuda yang di dalam nadinya mengalir darah sang martir, Pangeran Raden Ronggo Prawirodiningrat. Ia adalah putra dari Ronggo Prawirodirjo ketiga dan Ratu Maduretno, pewaris sah dari sebuah nama yang identik dengan perlawanan. Di antara saudara-saudaranya, namanya kelak akan bersanding dengan sang adik tiri yang legendaris, pahlawan nasional Sentot Prawirodirjo. Meskipun dibesarkan dalam gemerlap istana Yogyakarta, jiwa Madiun yang membara tak pernah padam dalam dirinya. Dan jiwa itu kini dipanggil oleh takdir, badai yang bernama Perang Jawa atau Perang Diponegoro telah meletus. Ini bukanlah perang seorang pangeran saja, ini adalah ledakan dari penderitaan yang telah lama terpendam. Di seluruh tanah Mataram, termasuk Madiun, 3 golongan bangkit menyambut seruan jihad Pangeran Diponegoro. Rakyat jelata, keringat mereka telah diperas hingga tetes terakhir oleh pajak-pajak yang mencekik. Belanda yang bangkrut akibat perang di Eropa menutupi kas mereka dengan merampok hajat hidup rakyat Jawa. Bagi mereka, perang adalah satu-satunya jalan keluar dari kelaparan. Para bangsawan, martabat mereka telah diinjak-injak. Tanah warisan leluhur mereka dirampas melalui sistem sewa yang curang. Harga diri mereka ditukar dengan uang ganti rugi yang hina. Bagi mereka, perang adalah cara untuk merebut kembali kehormatan yang hilang. Ulama dan santri, kesucian iman mereka telah dinodai. Mereka menyaksikan para antek Belanda menenggelamkan diri dalam minuman keras, judi dan candu, penyakit masyarakat yang merusak akhlak. Bagi mereka, perang adalah jihad suci untuk membersihkan tanah Jawa dari kemungkaran. Ketika Pangeran Diponegoro murka karena Belanda lancang memancang patok-patok jalan di atas makam leluhurnya, ia tidak hanya mencabut patok, ia mencabut sumbat dari bendungan amarah seluruh rakyat Jawa. Pada 20 Juli 1825, api pun memberobar.
Seluruh wilayah mancanegara timur bergejolak. Tanah Madiun yang pernah menjadi benteng perlawanan Ronggo Prawirodirjo III kini bangkit kembali. Dari Mauspati yang menjadi pusat komando hingga lereng Lawu di Magetan, dari Caruban hingga pelosok Pacitan, setiap jengkal tanahnya siap menjadi medan laga. Para bupati di bawah Madiun, para kesatria yang di dalam dadanya masih tersimpan memori perlawanan Ronggo III, tidak ragu sedikit pun. Mereka serentak mengangkat senjata di bawah Panji Diponegoro. Tumenggung Prawirodirjo di Wonorejo, Tumenggung Prawiro Sentiko di Tunggul, Tumenggung Surodirjo di Keniten, dan para bupati perkasa lainnya. Mereka adalah garda terdepan perjuangan. Dua panglima perang terbaik Madiun, Mas Kartodirjo dan Tumenggung Mangun Prawiro, langsung memimpin pasukan ke garis depan. Namun, semua mata tertuju pada sang Bupati Wedono, Pangeran Ronggo Prawirodiningrat. Di usianya yang baru 21 tahun, ia terjebak dalam dilema yang paling mematikan. Darah ayahnya berteriak dalam jiwanya, menuntut pembalasan terhadap Belanda. Rakyat dan para bupatinya telah memilih jalan perang, namun sumpahnya sebagai abdi dalam mengikatnya pada Sultan Yogyakarta yang pada saat itu masih berada di bawah kendali Belanda. Pangeran Diponegoro sendiri meragukan kesetiaannya. Ia melihat Prawirodiningrat sebagai seorang pemuda yang anti Belanda, namun terlalu setia pada tahta yang telah berkompromi. Sang singa muda itu pun terombang-ambing, diapit oleh warisan darah dan sumpah jabatan. Melihat Madiun sebagai sarang perlawanan, Belanda segera bertindak. Laporan intelijen Jenderal de Kock mengkonfirmasi bahwa pasukan Madiun telah berkumpul di bawah komando Mas Kartodirjo siap menyerang. Belanda mencoba siasat lama mereka, diplomasi beracun. Residen Van Leeuwik datang dengan lidah manis dan kantong penuh iming-iming. Ia mengundang para bupati Madiun mencoba membeli kesetiaan mereka. Namun, ia telah meremehkan ikatan kehormatan di antara para kesatria Brangwetan. Mereka menolak mentah-mentah tawaran itu. Mereka mungkin berperang di bawah Panji Diponegoro, tetapi mereka tetap menghormati Bupati Wedono mereka yang masih muda. Sumpah setia mereka tidak bisa dibeli dengan emas Belanda. Gagal dengan bujuk rayu, Van Leeuwik menunjukkan wajah aslinya. Ia mengirim satu detasemen tentara di bawah Kapten Teunisen, diperkuat oleh pasukan dari Surabaya. Lidah manis telah gagal. Kini, baja akan beradu dengan baja. Perang Diponegoro telah benar-benar tiba di gerbang Madiun. Perang telah berkobar. Madiun dengan para bupati dan rakyatnya yang berjiwa kesatria telah menjawab panggilan jihad. Namun, musuh mereka bukanlah sekadar tentara. Mereka adalah mesin perang kolonial yang kejam, sistematis, dan tak kenal ampun. Belanda tahu persis di mana harus menusuk. Target pertama mereka adalah Ngawi, sang gerbang Madiun, urat nadi perdagangan dan pelayaran. Pada 13 November 1825, pasukan Belanda menyerbu. Kota itu jatuh. Pasukan Madiun yang tersisa bergeser ke selatan, namun mereka telah masuk ke dalam perangkap maut. Dikepung dari utara dan barat, dibantu oleh prajurit dari Jogorogo yang telah berpihak pada musuh. Pasukan Madiun dihancurkan. 60 kesatria terbaik gugur. Di atas darah mereka, Belanda mendirikan benteng pertamanya. Sebuah monster dari batu dan besi yang dijaga oleh ratusan tentara dan meriam api. Di selatan, front Pacitan juga terbakar. Para panglima Madiun bertempur dengan gagah berani, namun pada akhir Agustus 1825, wilayah itu pun jatuh. Bupati Joyo Karijo dipecat, sementara nasib panglima lainnya lenyap ditelan kekejaman perang. Belanda menempatkan Bupati Boneka, Mas Tumenggung Somodiwiryo, namun perlawanan belum mati.
Pada bulan Oktober, sebuah raungan balasan datang dari jantung perjuangan. Raden Mas Dipo Atmojo, putra Pangeran Diponegoro sendiri, memimpin sebuah serangan kilat. Bupati Boneka itu tewas, sebuah pesan bahwa tanah ini tidak akan tunduk dengan mudah. Meski begitu, serangan balasan Belanda yang masif akhirnya berhasil memecah belah sisa perlawanan. Pacitan sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Setelah Ngawi runtuh, sisa-sisa prajurit Madiun mundur dan memusatkan pertahanan terakhir mereka di ibu kota, Wonorejo. Mereka tahu musuh akan datang dan mereka siap mati di tanah mereka sendiri. Pada 18 Desember 1825, kiamat itu pun tiba. Sebuah banjir bandang pasukan musuh mengepung Wonorejo dari segala penjuru. Pasukan Belanda, prajurit bayaran dari Madura, Legiun Mangkunegaran, dan bahkan pasukan dari Surakarta, saudara sebangsa mereka, datang untuk menghancurkan Madiun. Perang paling hebat dalam sejarah Madiun pun meletus. Di tengah gemuruh meriam dan denting pedang, gugurlah Pangeran Serang beserta istrinya. Mereka adalah keturunan Agung Sunan Kalijogo, darah wali yang tumpah demi mempertahankan kemerdekaan tanah Jawa. Pertempuran terus berkecamuk hingga akhir tahun 1826. Puncaknya, pada 9 Januari, sang Panglima tertinggi Madiun, Mas Kartodirjo, berhasil ditangkap dan dieksekusi. Tulang punggung perlawanan Madiun telah dipatahkan. Setelah itu, sang Bupati Wodono Muda, Ronggo Prawiro Diningrat, ditangkap dan dibawa ke Benteng Ngawi. Secara formal, Madiun telah takluk. Namun, jiwa Madiun menolak untuk mati. Bara api perlawanan terus menyala dalam bentuk pemberontakan-pemberontakan kecil. Belanda sadar, menaklukkan Madiun tidak cukup hanya dengan memenangkan pertempuran. Mereka harus membelenggu jiwanya. Maka, pada tahun 1827, mereka membangun sebuah benteng raksasa tepat di jantung Madiun, di Desa Kartoharjo, lokasi pendopo bupati sekarang. Ini bukanlah sekedar benteng, ini adalah sebuah pernyataan, sebuah simbol penaklukan, dijaga oleh ratusan tentara Belanda dan prajurit Surakarta, dilengkapi meriam dan menara pengawas yang mata-matanya tak pernah terpejam. Benteng ini adalah sangkar besi yang mengurung Madiun. Dari menaranya, mereka bisa mengawasi istana kabupaten, pasar, dan jalan menuju Ponorogo. Pada 15 Mei 1828, benteng itu berdiri sempurna. Inilah awal sesungguhnya dari era kolonialisme di Madiun. Perlawanan-perlawanan kecil terus berlanjut hingga akhir tahun, dipimpin oleh pahlawan seperti Raden Sosrodilogo, namun satu persatu berhasil dipadamkan. Perang telah usai. Madiun yang babak belur kini berada sepenuhnya di bawah kendali Belanda. Pusat pemerintahan bupati dipindahkan ke Pangonganan, di bawah bayang-bayang benteng kolonial. Namun di tengah kekalahan, sebuah warisan abadi tetap terjaga. Di pemakaman keramat di Kuncen dan Taman, jasad para pahlawan pendiri Madiun bersemayam dalam damai. Dari Ki Ageng Reksogati hingga para Ronggo yang perkasa, semangat mereka tak pernah benar-benar terkubur. Tanah di sekitar makam mereka dijadikan tanah perdikan, tanah bebas pajak yang dihadiahkan turun-temurun kepada para penjaganya. Ini adalah bukti terakhir dari sebuah era yang telah hilang, sebuah pengingat bahwa meskipun benteng penjajah bisa dibangun dan para pahlawan bisa gugur, jiwa dan kehormatan sebuah bangsa tidak akan pernah bisa sepenuhnya ditaklukkan. Perang di Ponorogo telah berakhir. Api perlawanan telah padam, menyisakan abu dan luka yang menganga. Bagi Belanda, darah para pahlawan yang tumpah di tanah Madiun bukanlah sebuah tragedi, melainkan pupuk yang menyuburkan ladang penaklukan mereka. Sebelum perang, Madiun adalah sebuah misteri bagi Eropa, sebuah benteng kesatria yang tak tersentuh. Namun, perang telah merobek selubung itu. Kini, Belanda telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa subur dan kaya rayanya tanah para pemberontak ini. Kekalahan Pangeran Diponegoro adalah kunci emas yang membuka gerbang Madiun untuk selamanya. Pada tanggal 1 Januari 1832, takdir Madiun disegel.
tanah yang pernah diperintah oleh para pangeran dan bupati Wedono itu secara resmi dianeksasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Statusnya diturunkan menjadi sebuah karesidenan. Cengkeraman kolonial kini menancap bukan lagi melalui perjanjian, tetapi melalui penaklukan mutlak. Sejak saat itu, wajah Madiun berubah selamanya. Para tuan-tuan baru dari Belanda dan Eropa berdatangan laksana air bah. Mereka datang bukan dengan pedang, melainkan dengan kontrak dan alat-alat industri. Mata mereka yang tajam tidak mencari musuh, melainkan keuntungan. Lembah-lembah subur yang dulu menumbuhkan padi untuk rakyat, kini diubah menjadi lautan tebu. Monster-monster bata dan asap mulai tumbuh di segala penjuru, PG Pagotan, PG Kanigoro, PG Rejoagung, dan puluhan lainnya. Lereng-lereng gunung yang sejuk tidak lagi menjadi tempat pertapaan, melainkan ladang perkebunan teh jamus dan kopi kandangan. Tanah Madiun yang dulu menjadi sumber kehidupan, kini menjadi mesin penghasil kekayaan bagi para penjajah. Para tuan Eropa ini membangun dunia mereka sendiri. Mereka bermukim di sebuah enklave eksklusif di sekitar istana residen, menciptakan sepotong kecil Holland di jantung tanah Jawa. Namun, kedatangan mereka membawa sesuatu yang lebih merusak daripada pabrik dan perkebunan, arogansi rasial. Dengan merasa dirinya superior, para pendatang Eropa ini menolak untuk tunduk di bawah perintah Bupati Madiun, penguasa pribumi yang sah. Bagi mereka, diperintah oleh seorang Jawa adalah sebuah penghinaan. Konflik sosial ini akhirnya dilegalkan oleh sebuah belita hukum yang dingin. Untuk memisahkan kaum penjajah dari rakyat jajahan, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Inlandsgemeente Ordonnante. Puncaknya terjadi pada tanggal 20 Juni 1818. Berdasarkan Stadsblad nomor 326, lahirlah sebuah entitas baru yang akan menjadi luka abadi di hati kota ini, Stadsgemeente Madiun atau Kota Praja Madiun. Ini bukanlah sekadar pembentukan kota, ini adalah sebuah deklarasi segregasi, sebuah kota di dalam kota, sebuah negara di dalam negara. Stadsgemeente adalah kota bagi bangsa Eropa dengan hukum dan pemerintahannya sendiri yang berdiri angkuh di tengah-tengah wilayah kekuasaan Kabupaten Madiun. Sang bupati, pewaris tahta para ronggo yang perkasa, kini menjadi seorang raja tanpa kota di kotanya sendiri. Sang singa dari Brangwetan telah benar-benar dirantai, dipaksa menyaksikan tanah airnya dijarah dan kotanya dibelah dua oleh para penakluknya. Era perlawanan telah berakhir dan era penindasan total telah dimulai. Api perang telah padam, pedang para kesatria telah kembali ke sarungnya. Madiun memasuki sebuah era baru, sebuah pertempuran yang tak lagi menggunakan tombak dan meriam, melainkan pena, peta, dan undang-undang. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah kota modern ditempa dari sisa-sisa kekuasaan kolonial. Ketika matahari terbit dari timur pada masa pendudukan Jepang, kota ini hanyalah sebuah entitas kecil bernama Madiun Shi, sebuah kota dengan 12 desa di bawah kendali seorang Shi Chow, jejak terakhir dari kekuasaan asing. Namun, gema proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 meniupkan napas kehidupan baru ke dalam jiwa Madiun. Di bawah naungan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Madiun Shi terlahir kembali. Ia melepaskan nama asingnya dan dengan bangga menyandang gelar Kota Besar Madiun, dipimpin oleh seorang wali kota, simbol kedaulatan bangsa sendiri. Namun, sang kota yang baru lahir ini merasa sesak. 12 desa terasa seperti sangkar yang terlalu kecil bagi semangatnya yang membara. Ia butuh ruang untuk tumbuh, untuk bernafas. Maka,
dimulailah sebuah perjuangan, bukan di medan perang, melainkan di meja perundingan. Pada tahun 1950, sebuah perjuangan diplomatis dilancarkan. Sang kota meminta sebagian wilayah dari ibunya, Kabupaten Madiun. Ini bukanlah permintaan yang mudah. Ini adalah sebuah negosiasi yang alot untuk merangkul kembali 8 desa yang secara historis adalah jantung Madiun. Desa-desa seperti Kuncen dan Taman, tanah perdikan yang suci. Desa Demangan, Josenan, dan lainnya yang merupakan urat nadi kehidupan rakyat. Proses ini memakan waktu 1 dekade. Undang-undang silih berganti, nama pun berubah dari kota besar menjadi kota peraja. Akhirnya, pada hari Sabtu yang bersejarah 21 Mei 1960, di pendopo Kabupaten Madiun, terjadilah momen simbolis itu. Sang bupati dan sang wali kota berdiri berdampingan. Dengan goresan pena dan jabat tangan, kabupaten secara resmi melepaskan 8 desanya ke dalam pelukan sang kota. Wilayah kota Praja Madiun pun membengkak menjadi 20 desa. Seiring berjalannya waktu, sang kota terus mencari jati dirinya di tengah bangsa yang juga sedang bertumbuh. Namanya kembali ditempa oleh zaman. Dari kota Praja menjadi kota Madya, lalu menjadi kota Madya Daerah tingkat 2 Madiun. Setiap perubahan nama adalah cerminan dari dinamika pemerintahan Republik Indonesia yang terus berbenah. Pada tahun 1979, kota yang kini telah dewasa itu merasa denyut kehidupannya semakin cepat. 20 desa tak lagi cukup. Sebuah usulan ambisius diajukan. Pemekaran wilayah menjadi 27 desa kelurahan. Sekali lagi, sang kota meminta kepada ibunya, dan sekali lagi, Kabupaten Madiun merelakan sebagian wilayahnya demi masa depan Madiun yang lebih besar. Pada 18 April 1983, berdasarkan peraturan pemerintah, 7 desa bersejarah lainnya, termasuk Sogaten, tempat pertama Kiai Rek Sogati menancapkan tonggak sejarah Madiun, resmi bergabung. Dari sebuah kota kecil dengan 1 kecamatan, Madiun menjelma menjadi sebuah kota madya yang megah dengan 3 kecamatan. Luas wilayahnya berkembang dari 22,95 km persegi menjadi 33,92 km persegi. Kisah Madiun pun mencapai sebuah titik balik. Ia telah bertransformasi dari sebuah kadipaten feodal menjadi medan pertempuran para pahlawan, lalu menjadi tanah jajahan yang terbelah, hingga akhirnya lahir kembali sebagai sebuah kota modern yang mandiri. Perjuangannya kini bukanlah untuk melawan penjajah, melainkan untuk membangun masa depan bagi anak cucunya di atas tanah yang telah dibasahi oleh darah, keringat, dan tinta sejarah.